Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Agam Pradana, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini, saya akan menjelaskan hubungan antara Sumpah Pemuda dengan fungsi bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya pemendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama, baik dulu maupun saat ini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang amat teramat panjang. Bahasa yang telah ada di Indonesia, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan ini, memiliki kajian pembentukan yang cukup rumit, baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan saat ini sudah berkembang lagi menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara pada saat itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian diusulkanlah bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia. Dalam hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengatakan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti, seperti prasasti Talangtuo yang berada di Palembang dan juga prasasti Karangbrahi yang berada di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Melalui kilas balik sejarah tersebut, dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini, karena telah melalui proses yang unik dan panjang. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing,
yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menghususkan pembahasan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, karena hal ini ada kaitannya dengan sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia, yang mana pada saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi yang bernama Indonesia Student Bond atau P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, pada tahun 1926. Kelompok P3I itu terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Sofia, Technische Hogeschool de Bandung, dan juga Rechtshogeschool de Batavia. Mereka semua mempunyai visi dan misi yang sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai digelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda pertama dan berlangsung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tidak hanya itu, para pemuda itu turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Di Kongres Pemuda I, hasil pertemuan masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda yang kedua, yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pertemuan tersebut diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. Yang pertama yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlingen Bonn, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II kembali berlanjut di Gedung Usjava Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Dan yang berikutnya lagi, masih di tanggal yang sama namun di tempat yang berbeda, yaitu di Gedung Indonesia Club Quiz Keramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut lagi, yaitu membahas nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda II ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia.
Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Demikian penjelasan dari saya tentang hubungan Sumpah Pemuda dengan fungsi bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.